Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sel elektrolisis. Ini adalah kompetensi intinya, silahkan kalian baca sendiri. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu menerapkan stokiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis. Kemudian menyajikan rancangan prosedur penyepuhan benda dari logam ya dengan ketebalan, lapisan dan luas tertentu. Indikator pencapaian kompetensinya adalah 1. Dapat menuliskan reaksi elektrolisis pada beberapa larutan dan menjelaskan beberapa sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Sel elektrolisis ya. Sel elektrolisis terdiri dari bejana yang diisi larutan elektrolit atau zat elektrolit. Kemudian ke dalam larutan dimasukkan 2 elektroda yang dihubungkan dengan sumber arus. Bahan elektroda dalam sel elektrolisis ini ada elektroda inert ya, yaitu seperti PT dan C, platina dan karbon ya. Ada elektroda tak inert ya. Inert itu adalah sukar bereaksi atau tidak ikut bereaksi. Nah, pada sel elektrolisis ion positif atau kation akan bergerak ke katoda dan ion negatif atau anion akan bergerak ke anoda. Ya. Pada sel elektrolisis, energi listrik di sini menyebabkan terjadinya reaksi kimia. Kemudian di dalam larutan elektrolit, zat terlarut mengalami reaksi ionisasi. Nah, bagaimana dengan reaksi yang terjadi di katoda dan di anoda? Pada prinsipnya, reaksi di katoda itu sama dengan reaksi pada sel Volta, yaitu terjadi reaksi reduksi. Kemudian pada anoda juga terjadi reaksi oksidasi sama seperti yang terjadi dalam sel Volta. Nah, reaksi reduksi pada sel elektrolisis itu bergantung pada jenis ion logam ya, atau ion H+. Kemudian reaksi oksidasi pada anoda itu bergantung pada jenis anion dan bahan elektrodanya. Reaksi-reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis ya. Pertama, reaksi pada katoda. Reaksi pada katoda ini terjadi reaksi reduksi. Reaksi reduksi di katoda bergantung pada jenis ion-ion logam atau ion H+, ya. Perhatikan di dalam bagan apa saja yang akan terjadi ya. Pertama, jika kation yang dihasilkan itu adalah ion golongan 1A, 2A, kemudian atau Al3+ dan Mn, maka yang direduksi adalah air ya.
Dan ini ketentuan ini berlaku jika zat elektrolitnya berupa larutan. Ya. Reaksi reduksi air itu 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2OH- dan H2. Kemudian ketentuan yang kedua, jika kation yang dihasilkan dari reaksi ionisasi larutan elektrolit adalah ion H+, maka yang direduksi adalah ion H+ itu sendiri ya menjadi gas H2. Di mana reaksinya 2H+ ditambah 2 elektron menghasilkan H2. Kemudian ketentuan yang ketiga, jika kation yang dihasilkan adalah ion logam selain yang di atas ya, selain dari golongan 1A, 2A, Al3+ dan Mn, maka yang direduksi adalah ion itu sendiri. Contohnya misalnya di dalam hasil reaksi ionisasinya itu adalah ion Cu2+, maka akan terjadi reduksi ion Cu2+ dengan reaksi reduksi Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Itu reaksi di katoda. Kemudian reaksi di anoda. Reaksi pada anoda itu adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi pada anoda ini bergantung pada jenis anion dan bahan elektrodanya. Nah, apabila kita gunakan elektrodanya elektroda inert, maka reaksi-reaksi yang akan terjadi adalah ya sebagai berikut. Lihat bagan ya. Pertama, jika ion yang dihasilkan atau anion yang dihasilkan itu mengandung oksigen, contohnya seperti ion SO42-, ion NO3-, ion CO32-, maka yang dioksidasi adalah air ya. Dan reaksi oksidasi air 2H2O menghasilkan 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Kemudian ketentuan yang kedua, apabila anion yang dihasilkannya itu ion halida, maka yang dioksidasi adalah ion itu sendiri. Contoh di sini salah satunya ion halida itu adalah Cl-. Reaksi oksidasinya 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Kemudian yang ketiga, jika hasil reaksi ionisasinya menghasilkan ion OH-, maka yang dioksidasi adalah ion OH- sendiri ya, di mana reaksinya adalah 4 OH- menghasilkan O2 ditambah 2H2O ditambah 4 elektron. Nah, apabila di dalam reaksi elektrolisis itu digunakan anodanya berupa elektrodanya dari logam yang lain, maka yang dioksidasi adalah elektroda itu sendiri ya. Misalnya di dalam contoh ya, elektrodanya kita menggunakan Cu, maka Cu yang mengalami oksidasi. Reaksinya Cu menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Nah, mari kita gunakan ketentuan-ketentuan ini dalam contoh soal berikut. Contoh soal ya.
Tuliskan reaksi elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda grafit atau karbon. Nah, penyelesaian soal yang tadi ya. Pertama-tama tuliskan reaksi ionisasi larutan NaCl ya. NaCl terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Nah, dari ionisasi NaCl ini dihasilkan kation Na+ dan anion Cl-. Nah, pada elektrolisis NaCl ini tadi di dalam soal kita gunakan elektroda grafit ya. Grafit ini termasuk elektroda inert. Nah, apa yang akan terjadi di katoda dan di anoda? Dalam ionisasi NaCl tadi dikatakan bahwa ini menghasilkan ion Na+ ya. Ion Na+ ini adalah ion golongan 1A. Golongan logam 1A. Maka pada katoda akan terjadi reduksi air ya, di mana reaksinya adalah 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 dan 2OH-. Sedangkan untuk di anoda itu kan dihasilkan ion Cl-. Nah, kita lihat reaksi di anoda. Nah, ion Cl- lah yang akan dioksidasi ya. Kalian lihat di dalam bagan di bawah ya. Jika di anoda dihasilkan ion halida, maka yang dioksidasi adalah ion tersebut. Cl- adalah ion halida, salah satu ion halida. Nah, setelah itu ya, kita jumlahkan reaksi redoksnya, yaitu reaksi yang terjadi di katoda dan di anoda. Kemudian juga kita jumlahkan dengan reaksi ionisasi NaCl sehingga dihasilkan 2 NaCl ditambah 2H2O menghasilkan 2 Na+ ditambah 2OH- ditambah H2 ditambah Cl2. Nah, reaksi ionisasi NaCl harus dikali 2. Kenapa? Karena di dalam persamaan reaksi di anoda, Cl- yang mengalami oksidasi itu koefisiennya 2. Begitu. Nah, persamaan reaksi ini bisa juga ditulis hanya reaksi di katoda dan di anoda saja. Jadi yang dijumlahkan hanya reaksi di katoda dan di anoda saja. Sehingga persamaan reaksinya bisa menjadi 2Cl- ditambah 2H2O menghasilkan 2OH- ditambah H2 ditambah Cl2. Itu penyelesaian reaksi elektrolisis NaCl, larutan NaCl ya, dengan elektroda grafit. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat
ya, dan bisa kalian pahami ya. Jika ada pertanyaan silahkan kalian, jika tidak paham silahkan kalian bertanya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.